datang, ada di Jogja datang, ada di izin cuma foto-foto terus. Saya udah foto-foto sama Pak Anies Baswedan. Gimana mau menang kalau udah datang deklarasi sudah. Pulang ke kampung Anda temui sana. Kepala desa kan teman Anda dulu zaman sekolah. Jangan maksa orang milih ini. Harus adil. Pemimpin itu, pemerintah itu nggak boleh memaksa orang. Nah silakan mainkan. Yang punya teman lurah di kampungnya datengin. Apalagi kalau dia dulu murid Anda. Apalagi dulu dia pernah punya utang dengan Anda banyak. Anda umumin terbuka. Jangan takut pilih PKS. Diganggu sama dia, langkahin saya. Begitu. Bikin poster. Poster gambar Pak Agus. Pak Agus nulis. Misalnya di desa mana. Kepala desanya teman antum SMP dulu. Ya, pernah banyak Anda bantu segala macam. Gak usah ditulis. Antum ngumumin pasang posternya. Yo silakan pilih partai bebas, asal jangan pilih PKI, ya. Silakan pilih partai yang terdaftar di pemilu. Ini terus terang nih kalau nggak ada trik-trik perlawanan, mereka menganggap aman-aman saja. Ya, saya kalau bersedia nanti tiap-tiap daerah mau ada semacam lebih bikin ini, Prof bikin apa semuanya, program crash program harus. Kalau ceramah-ceramah gini mereka nggak bakal menang. Harus ada crash program dan itu kalau perlu dibuatkan simulasi. Dari sekarang siapa yang punya temannya kepala desa, temannya lurah, datengin. Kita tanya apakah betul Anda merancang untuk memenangkan partai tertentu. Datang ke kecamatan, bawa wartawan. Jangan diam saja. Takut kalah ngumpet di belakang, tetap aja kalah. Nah, saya pikir kalau saya teruskan akan panjang, tapi jelas pemilu sejak 1999, dalam wawancara di LaTV, seorang yang bernama Ripka Ciptaning menyatakan bahwa PDIP didukung oleh 20 juta warga PKI. Catat ya, saya nyatakan ini kembali direkam, bukan pendapat saya, bukan pendapat gue, bukan pendapat si Alfian, itu pernyataan Ripka Ciptaning. Detailnya gini. Pemilu 99 yang mendukung PDIP 15 juta adalah anak keturunan PKI. Lalu wartawan yang wawancara memberikan feedback. Mbak Ning, itu kan sudah lama. Berarti sekarang, sekarang 20 juta orang. Jadi kalau sekarang PDIP itu eksis, itu sebenarnya sama dengan PKIP. Tidak ada yang perlu diperdebatkan, nggak perlu pakai tersinggung baper-baper, tinggal ngaku aja. Caranya bahwa Anda PKIP adalah Anda ngancem saya, gitu aja. Kenapa mesti ngancem kalau nggak buktikan bahwa Anda bukan PKI? Saya sudah usulkan pada Bu Megawati, kalau memang PDIP tidak ada yang PKI, lakukan registrasi. Siapa yang bapaknya dulu PKI, pengurus pemuda rakyat, pengurus pergerwani segala macam, berhentiin. Karena PDIP itu bukan partai PKI. Lakukan pembersihan seluruh pengurus PDIP se-Indonesia. Ada kan ikrar bahwa kami tidak mendukung PKI, berani nggak? Saya nggak yakin, ada juga ngancem ujung-ujung. Ingat nggak dulu DPC Surabaya yang ingin membubarkan FPI? Kita cabut sampai ke akar-akarnya. Kan begitu. Nah, kita dicabut seakan-akan karena kita tidak melakukan pembelaan. Maka dari itu, dengan waktu yang kurang lebih 10 menit ini, saya kasih feedback. Mic-nya silakan yang mau. Apakah mau testimoni pengalaman, atau ada yang mau bertanya, atau mungkin ada yang tidak sependapat. Silakan. Ibu-ibu dulu deh. Anterin Pak ibu-ibu. Ayo Bu. Udah pada ngerangkat dikasih mic. Ayo Bu, ambil satu orang. Apa aja Bu? Ya gimana mau ngelawan musuh, ibu-ibunya nggak ngomong. Jadi ketika masyarakat itu dimiskinkan dengan berbagai macam kebijakan politik, terus kemudian ada bantuan, itu tertutup keburukan, kebohongan dan kebijakan mereka. Ketika dikatakan sekarang apa-apa mahal, rangi jeli. Nah ini banyak sekali orang yang tidak berpikir bahwa kebijakan politik itu memang mematikan dan memiskinkan kita. Dan setelah miskin, kita sangat prihatin sekali
harga beras kasih 2.000 saja per kilo, antri ini sampai sepanjang jalan. Jadi ketika sesuatu yang dihasilkan oleh produk rezim ini yang membesarkan rakyat, itu banyak dari masyarakat paling bawah sekalipun tidak menyadari bahwa itu kebijakan politik yang sudah direncanakan kejahatannya sebagai bentuk kemiskinan semua warga, sehingga ketika semuanya miskin itu akan sangat mudah untuk ditaklukkan dengan berbagai macam bantuan dan keharusan memilih partai tertentu. Iya, itu dan di bawah itu masyarakat sangat memprihatinkan kok yojik pilih abang gitu. Jadi ini yang kerja keras kita yang benar-benar keras sekali dan sangat berat. Jadi mohon bantuan semuanya yang di sini dan doanya untuk kemenangan kita di 2024. Baik, makasih banyak. Yang berbicara itu Ustazah Marfuah. Dia adalah salah satu tim inti saya. Dan insya Allah untuk pendidikan politik yang kemudian saya sudah meminta beliau untuk mempersiapkan diri sebagai salah satu narasumber. Amin. Ya, biar Bu Marfuah semakin tinggi ilmunya, semakin dalam, semakin berani. Pak Anwar, boleh nggak istrinya jadi pejuang politik Islam? Wah, boleh tuh Bu Marfuah, aman udah, suaminya udah ngerestuin. Oke, satu lagi yang bapak-bapak. Yang udah banyak begini mau kalah di belakang Pak. Masa diem semua, gimana mau menang? Enggak itu, udah megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Seto ya? Ya. Siap, langsung. Ini penasehat pengajian politik Islam Jawa Tengah. Silakan. Saya punya keyakinan Pak, bahwa kita akan menang, tapi seperti para ustadz-ustadz ini yang punya jamaah, diarahkan kalau kerja para ustadz dan penceramah hanya cerita masalah fikih, itu dalam situasi sekarang kita punya waktu hanya beberapa bulan ini kayaknya mustahil. Jadi kita gerakan para ustadz penceramah ini, jamaahnya diarahkan kepada pemimpin yang amanah, yang punya dedikasi yang tinggi, yang di dalam Islam itu terkenal yaitu satu amanah, sidik dan fatona. Kalau itu diarahkan dari ustadz-ustadz, insya Allah akan menang, karena dari pengalaman pemilu 2014, 2019 hasilnya umat Islam itu menang. Jadi untuk 2004 lebih menang lagi Pak. Jadi sekarang kita itu konsentrasinya kepada KPU, MA dan Bawaslu. Kemudian untuk ke bawahnya yaitu tadi kepada lurah, semua yang Bapak ceritakan itu betul. Karena di Solo ini, coba ditanya, setiap camat dan lurah itu kalau umat Islam itu diganti dengan non-muslim Pak. Ini nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan Pak, semua itu yang kita sampaikan tadi semuanya atas izin Allah. Jadi kita insya Allah setiap kata itu kita barengi dengan kata insya Allah. Dan insya Allah itu adalah perintah Allah. Jadi tidak ada kepastian dalam hidup ini kecuali insya Allah. Insya Allah, amin. Makasih. Sebelum saya jawab, saya mohon restu ulang penegasan pentaukitan kepada Prof. Harsono, Prof. Haryono, Pak Izur dan kawan-kawan. Bapak sebagai tokoh yang dituakan di sini dan memang lebih tua dari kami semua, apakah bapak-bapak merestui adanya pengajian politik ini? Oke ya. Buat bapak semua, saya akan jawab Bu Marfuah. Kemiskinan di akhir kepemimpinan Pak SBY itu ada 27 juta. Ya, 20 juta orang di bawah garis kemiskinan. Hebatnya Jokowi, di kepemimpinan Jokowi orang miskin sekarang 115 juta. Ya, jadi Jokowi adalah orang yang paling hebat, membuat Cina percaya diri, orang miskin tambah banyak. Sekarang dia terkaget-kaget.
kok kita dikuasain Cina ya? Loh, kemana aja lo 10 tahun kurang? Iya, dia tuh ada dalam sebuah forum dia mengatakan dia kaget. Wah, kok negara kita dikuasai Cina ya? Memang kalau kata dibilang dablek nggak ngerti juga. Emang aneh itu manusia itu. Jadi dia ingin katakan saya akan berjuang bersama Bapak Prof. Haryono Harsono mau ngelawan Cina lah, yang bikin Cina berkuasa lo, sekarang lo yang kebingungan. Ya silakan diikuti beritanya, ini bukan hoax ya, jadi jangan sampai dikit-dikit orang begini dibantah hakok. Ikuti dulu kalau Anda belum ikut, acara resmi kok, sambutan resmi, bukan ngomong di pinggir jalan, yang ngomong namanya Joko Widodo. Kata Joko Widodo, kok kita dikuasai Cina ya, katanya gitu dia. Kalau Betawi bilang, lu kemana aja bro, ya. Nah, gerakan yang dialami oleh masyarakat kita itu ada 5. Nanti mungkin di forum-forum yang lebih khusus kita berikan contohnya. 1, pemiskinan. Jadi kebanyakan dominan orang-orang miskin itu bukan karena takdir. Profesor Dr. Mobiarto, ahli analisis ekonomi struktural, ya. Jadi yang namanya miskin itu dimiskinkan. Yang kedua, pembohongan. Yang ketiga, pembodohan. Ini kalau didetailkan banyak contohnya. Pembodohan, pembohongan, pemiskinan, pembodohan, pembohongan, penzoliman, dan yang kelima adalah pembiaran. Mau jadi presiden, jalanan aja pada rusak. Saya punya acara ke Banyumas. Menurut panitia cukup 5 jam. Sampai sana hampir 9 jam. Banyak jalan rusak. Nggak bisa cepet jalannya. Mau gitu, mau jadi presiden. Lo ngurus yang kecil ya kagak becus. Ya. Bukti itu di Jakarta. Ibu-ibu, bapak-bapak pensiunan TNI Polri tidak kena bayar pajak. Guru-guru tidak kena pajak. Buktinya jelas, bisa bikin sebuah pusat stadium yang berkaliber internasional tidak pakai uang APBN. Udah terbukti, tinggal persoalannya kalau kita mau menang jangan jadi teletabis. Ya, berpelukan. Di mana ada Pak Anies ke sono. Jadi kerjanya rekreasi politik. Udah datang sekali, foto sekali, bikin yang besar tempel di kelurahan. Terus kerja. Ini kalau nggak kerja susah. Nah, jadi Bu Marfua, memang yang kita butuhkan sekarang adalah kecerdasan strategi. Dan saya dengan tulus, dengan restu dari bapak-bapak yang tua-tua di sini, termasuk ini guru saya ini dari saya manggilnya lupa nih yang pakai sorban. Beliau selalu hadir, beliau adalah tokoh di Munazarah. Nah, Pak Seto, saya ingin ingatkan Bapak ini sebagai penasehat pengajian politik Islam Jawa Tengah. Jadi Bapak telah memerankan itu. Untuk edisi November, saya undang Bapak-Bapak yang mau ikut, silakan mendaftar tapi belum tentu diajak ikut. Karena saya akan ada wawancara singkat dulu. Nggak ada ikut-ikutan, cuman euforia. Kita bakal kalah. Jangan pernah khawatir dengan umur. Ya, saya banyak punya pertemuan-pertemuan. Saya ingat satu waktu ada pertemuan peserta tuh umur 86 tahun. Dia yang paling bertahan dari pagi sampai sore. Waktu kita mengadakan daurah keumatan dan kebangsaan, ya, pengurus Masjid Mujahidin, itu usianya 80 tahun. Apa ketika dia datang pagi-pagi? Aku ini kalau habis zuhur harus tidur. Ternyata ketika dia sudah ikut sampai menjelang zuhur, Prof, malah dia paling semangat sampai pulang. Aku nggak usah pulang. Ya, karena ini kan pesan buat yang muda. Kalau yang tua usia 86 tahun saja mengkhawatirkan tentang ma ta'buduna min ba'di. Bagaimana generasi di belakang kita? Dan buat Pak Seto, terima kasih nasihatnya untuk kita selalu menyebut insya Allah. Kata kuncinya adalah kita harus menang di atas 80%. Lo mau curangin kayak apa, ntar kayak ontak ngumpet. Bapak tahu ontak? Ontak kan punggungnya begitu tuh. Palanya dimasukin di gundukan pasir. Woi, saya nggak ada, saya ngumpet. Tahu nggak orang di mana ontak itu? Ya, kelihatan ya gitu. Kita harus pakai strategi ontak ngumpet. Jadi kemenangannya harus kemenangan yang pengalaman di Jakarta. Ya. Golkar nggak sanggup tuh nangis darah. Kalau di Aceh itu kalau nggak dipaksa, itu kalau mau pemilu yang namanya kusen itu ada ujung senjata, Pak. Besok pilih apa? Besok pilih apa? Walaupun nggak ada isinya, tapi orang takut semua. Jadi rumah-rumah di Aceh itu
di hari-hari pencoblosan tuh malam tuh didatangi oleh tentara. Oh, mereka lawan, mereka jiwanya jiwa jihad Tengku Umar, Cut Nyak. Kalau nggak pakai begitu-begitu Pak, 100% Golkar kalah. Jadi umat Islam ini kalau diberikan kesadaran akan hak politiknya, sebetulnya nggak boleh ada yang larang. Anda jangan teriak toleransi, Anda jangan teriak hak asasi manusia. Kalau Anda bilang ada hak asasi manusia, kita juga punya hak asasi. Kalau Anda menuntut kami toleransi, Anda juga toleransi. Umat Islam ini mayoritas tetapi bermental minoritas. Umat Islam ini mayoritas tapi dizolimi, dilakukan dengan sangat curang tapi diam. Karena kita tidak tahu bahwa kita punya hak politik yang sama dengan dia. Coba di Bali, mana ada wali kota yang bukan Hindu. Tapi di tempat kita orang Hindu bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur. Nah itu yang hebat di Aceh. Di Aceh itu tidak ada bupati berganti. Ketika dikirim dari Departemen Dalam Negeri, ditolak. Cara nolaknya tanya dulu, masyarakat kenal nggak dia? Kumpulkan ulama-ulama seluruh kabupaten itu. Kamu siapa? Kami dulu pilih bupati, milih seluruh kabupaten. Sekarang kamu datang enak aja, pulang. Kita nggak ada keberanian itu. Kesian di Jakarta, capek-capek Pak Anies Baswedan bikin ini rusak. Hanya pengen ganti nama, ganti rumput. Aduh, memalukan. Jadi sekali lagi, saya pikir waktu kita sudah mendekat habis. Pesannya, insya Allah tanggal 13 kajian kita sudah mulai mengarah kepada apalagi Pak Seto? Oh, angkat tangan. Baik. Sekali lagi buat yang hadir saya mengundang subuh tanggal 13 kita berjumpa dan mudah-mudahan bisa selesai sesuai dengan jadwal yang ada. Ya, untuk berdoa masih ada sisi waktu sedikit. Saya mohon izin Prof. Haryono, Prof. Harsono untuk memimpin doa. Dan kepada semua yang hadir, sampaikan salam buat teman-teman. Pengajian kita belum bisa mengarahkan kemenangan Solo dan sekitarnya kalau belum 3 saf. Ya, silakan Anda pikirkan sendiri mau bawa anak, ponakan. Ibu-ibu juga kalau belum 1 saf, entah saya sebelum mulai saya akan lihat ke belakang. Kalau belum 1 saf saja, ini belum penuh 3 saf, berarti lo cuman ngomong doang, bohong. Hoax. Ya, ini belum bisa ada kemenangan apapun kalau belum bisa 3 saf. Nggak usah didebat dulu, nggak usah pakai analisa ilmiah dulu, praktek dulu aja 3 saf. Ya, kalau udah itu baru nanti diskusi analisa teorinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma alif baina qulubina wa asli zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, pagi menjelang duha pagi ini kami bermohon padamu, berikanlah kemudahan panitia pembangunan Masjid Nur Mirah untuk mendapatkan pemasukan yang signifikan sehingga proses pembangunan bisa dituntaskan sampai menjelang Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Berikanlah kesatuan hati para panitianya, kinerja, kebersamaan, kerja keras, dan doa-doa pribadi dan doa-doa kolektif untuk mendapatkan pertolongan darimu ya Allah. Keberadaan pengajian politik Islam Jawa Tengah telah diberikan penegasan pentauqidan bahwa memang dia dibasiskan di Masjid Nur Mirah. Jadikan Masjid Nur Mirah ini adalah tempat yang seluruh pasir-pasirnya, yang seluruh besi-besinya, yang seluruh tiang-tiangnya, kayu-kayunya, genting-gentingnya, kaca-kacanya, mereka akan bertemu di surga dengan kami nanti ya Allah. Perjuangan politik umat Islam merupakan perjuangan yang mengasyikkan, yang menggembirakan, karena mereka harus memahami berjuang di bidang politik merupakan jihad, perang tanpa senjata. Berikan kepada kami menumbuhkan ruhul jihad itu ya Allah. Berikan kepada kami kembali mengambil ruh kemenangan P3 tahun 1977 di Jakarta. Di pusat kota, pusat tentara, pusat polisi, pusat komunikasi,
pusat ekonomi, segala pusat. Tapi kalau kau menangkan, waktu izuman tasa, waktu ziluman tasa, biadikal khair. Kemenangan merupakan sebuah kepastian ketika engkau menolongnya. Kalaulah doa saja yang menjadi alat untuk mencapai kejayaan Islam, takkan mungkin ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, dan sederet perang-perang yang telah diikuti Rasulullah sejak usia beliau 55 tahun sampai beliau wafat. Beliau telah mengikuti kurang lebih 17 kali peperangan. Kami mungkin tidak sanggup dengan mengendarai kuda untuk berperang, mengangkat panah, senjata, dan menggunakan AK-47 atau SIG, tapi kami akan menggunakan kuda-kuda akal kami, kuda-kuda kalbu kami, jihad pemikiran kami, jihad batin kami, jihad doa kami, jihad sujud kami, jihad air mata kami. Kami mohon tolong ya Allah. Pemilu 2024 merupakan pertaruhan sejarah umat Islam Indonesia. Masih ada yang nyinyir, masih ada yang berbuat perbuatan yang tidak sepaham. Izinkanlah kami mengingatkan mereka untuk diam sejenak, sampai kami melihat pelantikan pemimpin baru, Presiden Republik Indonesia yang berhaluan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami tidak tahu lagi ya Allah, kalau Engkau tidak menolong kami, kepada siapa kami minta pertolongan. Kami melihat betul bagaimana mereka menyiksa masyarakat di Rempang. Mereka melakukan penyiksaan fisik di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, di Lampung. Ada sekitar 30.000 titik pencaplokan tanah yang dimainkan oleh orang-orang Cina atas kemudahan-kemudahan privilege yang diberikan oleh para penguasa-penguasa pengkhianat. Izinkan kami ya Allah untuk meninggikan voltase keberanian kami. Tolonglah kami ya Allah agar kami bisa memberikan transformasi nilai perjuangan buat anak kami, buat istri kami, buat cucu kami. Kami akan katakan pada anak-anak, cucu dan istri, tetangga, adik, kakak dan saudara, mari semua kita selamatkan Indonesia dengan memilih presiden yang berhaluan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Memilih caleg-caleg dari partai-partai Islam atau partai berbasis Islam yang berjiwa dan berkarakter Islam. Memilih caleg-caleg dari partai sekuler tapi dia diduga, dipastikan bahwa dia punya jiwa jihad Islam. Karena kami tahu ada yang namanya Romo Safei. Kami tahu ada beberapa nama-nama yang kami tahu dia adalah orang-orang yang hatinya tak terima dengan kezaliman, tapi mereka tidak punya kemampuan melawan ketua-ketua partai mereka. Maka kami akan endorse ya Allah partai-partai Islam agar seluruh anggotanya, caleg-calegnya agar memenangkan kontestasi politik, bukan berhutang budi pada orang-orang Cina, tidak berhutang budi dari gereja, tidak berhutang budi dari pengusaha-pengusaha oligarki. Allahumma nawir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudali wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakara laka rahaba laka mitwa laka muhbita ilaika awhamuliba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang yang akan mencelakai kami. Lindungilah kami ya Allah. Pemilu 2024 tinggal 130 hari lagi. Berikan kepada kami keyakinan bahwa Engkau pasti akan menolongmu ketika orang berjihad, manjadda wajadda. Dan orang yang tetap berkhidmat di jalan jihad dengan iman dan Islamnya, tertib ibadahnya, kokoh akidahnya, dan terus berzikir dan berdoa, berfikir dan bekerja, terus bergerak tanpa merasa bosan dan jenuh sampai menghembuskan nafas yang penghabisan. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa Jumat yang akan datang insyaallah. Salam buat teman-teman. Tanggal 8 kita pendidikan politik di tempat yang telah dikhabarkan oleh ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.